Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM 22001. Di sini saya akan melakukan tindakan 60 langkah APM. Jadi langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat. Di dalam bak instrumen ada handscoon, duk steril, kasa, 2 klem dan 1 gunting buat menggunting plasenta. Setelah itu di bak instrumen yang kecil ada 1 buah handscoon, ada sprit, ada bengkok, dan ada air DTT sama kapas, ada linek, terus ada sprit. Ini ada vaksin hepatitis B, salep mata, ada torniket, ada obat oksitosin, ada korentang. Di bawahnya ada celemek, penutup kepala, handuk, kain bedong, underpad, ada kain sarung, ada kacamata Google, ada piring plasenta, waslap. Terus di sini ada safety box, ada larutan air klorin, air DTT, terus ada tempat sampah. Langkah yang kedua yaitu melihat tanda gejala kala 2, menanyakan apakah ada dorongan yang meneran kepada ibu. Ibu, apakah sudah ada tanda-tanda ingin meneran? Sudah, Ibu. Baik, setelah itu melihat tekanan pada anus, perineum menonjol, dan pulpa membuka. Langkah selanjutnya itu memakai APD lalu mencuci tangan. Yang pertama memakai celemek. Memakai penutup kepala, memakai kacamata Google. Karena saya di sini sudah memakai kacamata, jadi saya tidak menggunakan kacamata Google. Setelah itu mencuci tangan di air mengalir, menggulung baju, melepaskan semuanya, itu mencuci tangan, itu mengeringkan. Masukkan obat, masukkan squid. Setelah itu membuka bak instrumen, memasukkan squid, patahkan ampul menggunakan plastik yang bekas squid. Udah. Setelah itu memakai sarung tangan sebelah kanan. Habis itu membuka squid dengan 1 tangan atau one hand, memasukkan obat. Berapa? Obatnya? Memasukkan obat 1 cc. Setelah itu menutup. Habis itu merapikan alat untuk pulpa hygiene. Habis itu minggirkan setengah cover. Ambil sarung tangan, tutup. Setelah itu menutup bak instrumen. Memakai handscoon sebelah kiri. Setelah itu melakukan pulpa hygiene. Mengambil kapas, mencelupkan ke air DTT, setelah itu memerasnya. 2 di tangan kanan, membersihkan labia mayora kiri. Setelah itu membersihkan labia mayora kanan dan
arahkan 4 kapas tadi ke tangan kanan. Setelah itu yang tangan kirinya untuk membuka, membersihkan labia minora kiri, membersihkan labia minora kanan dari vestibulum ke perineum, dari perineum ke anus. Setelah itu mengambil setengah koher. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan dalam, memasukkan tangan secara obstetri, melihat porsio tidak teraba, pembukaan lengkap, ketuban utuh, presentasi kepala, posisi kadep, ubun-ubun kecil kanan depan, penurunan di HO3 dan molase tidak ada. Setelah itu pastikan tidak ada bagian terkecil janin yang ikut keluar seperti tangan, kaki, dan tali pusat bayi. Setelah itu merapikan alat ya kan. Setelah itu merapikan alat. Setelah itu menyelupkan tangan ke air klorin. Habis itu membuka sarung tangan secara terbalik. Kemudian periksa DJJ bayi. Maaf ya Ibu, saya akan memeriksa DJJ bayi Ibu. Periksa selama 1 menit. Setelah itu memberitahu ibu ternyata setelah saya periksa DJJ bayi Ibu 110. Langkah selanjutnya yaitu melakukan inform konsen kepada Ibu, karena sudah adanya pembukaan lengkap, maka akan dilakukan pertolongan persalinan. Maka di sini saya akan memberitahukan Ibu mau memilih posisi litotomi atau dorsal reclingot. Baik, untuk pendampingnya siapa ya Ibu? Suami. Baik, Bapak nanti tolong dibantu ya ibunya, tolong dikasih support. Meminta Ibu untuk meneran. Setelah itu, setelah tampak 3-6 cm kepala bayi, lalu lakukan tindakan steneng, ambil luxtere, lakukan tindakan steneng. Tunggu putar paksi luar. Setelah itu, posisi tangan penolong biparietal. Setelah itu, cunam ke arah bawah untuk mengeluarkan bahu atas, cunam ke arah atas untuk mengeluarkan bahu bawah. Setelah itu, tangan penolong menyangga kepala bayi dan tangan kiri kita menyusuri dan lahir. Setelah itu, bayi lahir spontan. Bayi menangis, tonus otot kuat, kulit kemerahan, lalu keringkan bayi. Setelah itu melepaskan handuk, menaruh di. Setelah itu menyelimuti bayi. Setelah itu memeriksa janin kedua, apakah ada janin yang belum lahir atau tidak. Tidak ada. Setelah itu melakukan suntik oksitosin di ibu secara IM di bagian paha keluar ibu. Melakukan aspirasi, lalu suntikan. Setelah itu membuang di safety box. Setelah itu melakukan jepit-jepit potong. Sekitar 3 cm. Setelah itu potong tali pusat. Ikat tali pusat. Habis itu lepaskan klem pada bayi. Berikan bayi kepada ibu. Ibu, ini bayinya sudah lahir. Ibu, bayinya tolong disusui ya, diletakkan
diletakkan di dada ibu. Setelah itu melakukan PTT, yaitu peregangan tali pusat terkendali. Tarik tali pusat. Jika kepanjangan kayak udah lewat dari 10 cm, maka pindahkan klem. Lalu tarik sampai adanya semburan darah dan plasenta terlihat di depan vulva. Setelah itu tangkap plasenta seperti menangkap bola dan diputar searah jarum jam. Setelah itu melihat kelengkapan plasenta. Jadi ada 2 selaput plasenta, itu amnion dan korion. Melihat kelengkapan kotiledon dengan cara mendep kotiledon dengan kasa. Kotiledon lengkap 20. Kemudian mengecek bagian fetal plasenta. Mengecek bagian tengah disebut sentralis, pinggir lateralis, dan bagian tepi marginalis. Di selaput ketuban disebut pelamentosa. Setelah itu mengukur panjangnya tali pusat. Kira-kira 40. Setelah itu menimbang tali pusat. Setelah itu pengecekan laserasi pada ibu. Jarum jam 6, lalu ke arah jarum jam 9, jam 12, jam 3. Setelah itu membersihkan alat. Setelah itu mengecek kontraksi bayi, mengecek kandung kemih kosong. Setelah itu mencelupkan sarung tangan ke air klorin, lalu keringkan dan mengajarkan ibu untuk masase. Ibu bisa dulu. Saya akan mengajarkan masase ibu. Jadi tangan ibu di sini, terus diputar ke arah jarum jam. Setelah itu mengecek nadi ibu. Oke ibu. Setelah itu sudah mengecek nadi ibu, mengecek darah yang ada di underpad, yaitu kira-kira kurang lebih 200 cc. Setelah itu perhatikan underpad. Oke ibu, diangkat. Setelah itu melihat keberhasilan bayi sudah menyusui atau belum. Ternyata bayi sudah berhasil menemukan puting susu dan menyusui. Kemudian membersihkan ibu dengan menggunakan waslap dan air bersih. Bersihkan dari area yang terjauh terlebih dahulu. Setelah itu mencelupkan kembali dan setelah itu bersihkan perlak. Setelah itu membereskan alat dan merendam di air klorin. Mencelupkan ke air klorin dan membuka sarung tangan secara terbalik. Bu Ang tuh yang lihat videonya bukan Bu Dian. Setelah itu menutup ibu dengan menggunakan kain penutup. Kemudian memakai handscoon kembali, membuka bak instrumen kecil, mengambil handscoon. Setelah itu memasukkan obat vitamin K 0,5.
Setelah itu pakai handphone sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian mengambil bayi dari ibu. Ibu maaf ya, memberikan vitamin K pada bayi ibu, jadi saya memegang bayi ibu terlebih dahulu ya. Setelah itu menaruh bayi ibu di sebelah sini. Kemudian suntikan vitamin K ke bayi. Bagian apa ini? Di bagian paha sebelah kanan. Suntikan, aspirasi, setelah itu disuntikan. Kemudian dokter di septibo. Kemudian berikan salut mata kepada bayi. Lalu tunggu 1 jam untuk menyuntikkan hepatitis B. Lalu setelah 1 jam, lalu suntikan hepatitis B pada bayi di bagian paha kiri bayi. Udah. Setelah itu berikan kepada ibu. Ibu, ini anaknya sudah saya kasih vitamin K dan hepatitis B. Lalu dan salut mata. Sekarang kasih ibu. Membereskan alat dan merendam di air klorin. Video 60 langkah APE dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.